Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memberikan penjelasan tentang anatomi dan fisiologi reproduksi wanita dan siklus menstruasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Florandrista Purota Yunina. Perkenalkan nama saya Firlita Narmi Cynthia Putri. Perkenalkan nama saya Afika Rifnatias. Perkenalkan nama saya Desi Pratiwi. Perkenalkan nama saya Satyadi Dibriastuti. Perkenalkan nama saya El Osmati Handuni. Perkenalkan nama saya Selviana Putri Juwitaningrum. Perkenalkan nama saya Ardiana Damayanti. Yang pertama saya akan menjelaskan anatomi alat reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terdiri dari eksternal, fungsi kopulasi, yang kedua internal, fungsi ovulasi, fertilisasi ovum, transportasi blastosit, implantasi, pertumbuhan fetus, dan kelahiran. Selanjutnya ada genitalia eksternal yang terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, himen, vestibulum, orificium uretra externum, dan kelenjar-kelenjar pada dinding vagina. Selanjutnya ada mons pubis atau mons veneris, yaitu lapisan lemak di bagian anterior symphysis os pubis. Pada masa pubertas, daerah ini mulai ditumbuhi oleh rambut pubis. Klitoris adalah tonjolan kecil yang terletak di antara labia minora. Klitoris sering kali menjadi titik rangsang wanita saat berhubungan seksual karena bagian tersebut memiliki sekitar 8.000 ujung saraf sehingga membuatnya sangat sensitif terhadap rangsangan. Labia mayora atau sebutannya bibir besar menjadi bagian organ reproduksi yang bertugas untuk menjaga organ luar lainnya. Ketika wanita memasuki periode pubertas, area kulit pada bagian ini akan ditumbuhi rambut atau yang disebut mons pubis yang memiliki kandungan kelenjar minyak. Sedangkan labia minora atau yang biasa disebut bibir kecil adalah organ reproduksi wanita yang memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Organ ini terdapat di dalam labia mayora dan mengelilingi bukaan ke vagina serta uretra yang berfungsi untuk membawa urin keluar. Perineum adalah zona sensitif seksual. Kulit yang menutupi perineum mengandung banyak ujung saraf yang membantu gairah dan respon seksual. Di dalam tubuh, perineum mengandung struktur yang membantu buang air kecil, buang air besar, dan berhubungan seksual. Berikutnya ada tuba falopi, fungsi sebagai jalan transportasi ovum dari ovarium sampai kavum uteri. Sepasang tubi kiri kanan, panjangnya adalah 8-14 cm. Dinding tubi terdiri 3 lapisan, serosa, muskular, longitudinal, dan sirkular, serta mukosa dengan epitel bersila. Selanjutnya ada vagina. Fungsi vagina mengeluarkan ekskresi uterus pada haid. Yang kedua, jalan lahir. Yang ketiga, kopulasi atau persetubuhan berbentuk tabung mulai tepi cervix sampai vulva. Serviks adalah bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Serviks sendiri terletak di sepertiga bagian bawah uterus atau rahim, berbentuk silindris dan menonjol. Kemudian, uterus atau juga disebut rahim adalah organ otot berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Uterus atau rahim berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau siap untuk dilahirkan. Endometrium adalah jaringan yang melapisi dinding rahim sebagai tempat ovum atau sel telur dalam proses implantasi embrio agar sel telur yang telah dibuahi dan menempel dapat berkembang. Perubahan endometrium
Jika sel telur yang dilepaskan berhasil dibuai oleh sperma, maka lapisan endometrial akan menebal dan diperkaya dengan darah sehingga siap digunakan sebagai tempat implantasi. Endometrium mengelupas ketika tidak dalam kondisi hamil. Endometrium tersebut akan luruh dan keluar darah tubuh sebagai darah menstruasi. Endometrium mengalami perubahan saat menstruasi. Hal ini karena otot rahim berkontraksi untuk membantu meluruhkan endometrium. Tahapan ini berlangsung sejak hari pertama menstruasi hingga memasuki fase ovulasi. Tahap ini, ovarium memproduksi folikel yang berisi sel telur. Pertumbuhan folikel ovarium kemudian menyebabkan endometrium menjadi tebal. Penyebab penebalan endometrium yaitu karena meningkatnya kadar hormon estrogen bersama dengan pelepasan hormon progesteron. Hal ini disebut dengan hiperplasia endometrium atau penebalan dinding rahim. Proses penebalan dinding rahim dapat memicu terjadinya pendarahan hebat selama menstruasi. Penyebab dinding rahim menipis itu karena rendahnya hormon estrogen, namun juga dapat disebabkan karena kurangnya aliran darah ke rahim. Endometrium ini terdiri dari jaringan epitel dan kelenjar yang banyak mengandung pembuluh darah. Pertumbuhan dan fungsi endometrium dipengaruhi oleh hormon steroid ovarium. Uterus adalah organ dalam sistem reproduksi wanita yang terletak di dalam pelvis. Uterus berfungsi sebagai tempat penampungan sel telur yang telah dibuai hingga membentuk janin yang siap dilahirkan. Uterus yaitu berbentuk seperti buah alpukat atau buah pir yang sedikit gepeng, terletak dalam rongga pelviks di antara rektum dan kandung kemih. Uterus pada wanita dewasa terletak di sumbu tulang panggul dalam posisi anteversiofleksi membentuk sudut vagina. Uterus terdiri dari, yaitu yang pertama fundus uteri atau dasar rahim ditutupi oleh peritoneum berhubungan dengan facies vesicalis dan permukaan internalis. Pada bagian atas bermuara tuba uterin yang menembus dinding uterus. Yang kedua yaitu corpus uteri. Di dalamnya terdapat rongga atau corpum uteri yang membuka keluar melalui saluran kanalis cervicalis. Bagian ini merupakan tempat berkembangnya janin. Yang ketiga yaitu cervix uteri, merupakan bagian uterus yang menyempit, berbentuk kerucut dengan apeks yang menjurus ke bawah dan ke belakang, dan sedikit lebar di pertengahan. Cervix dibagi menjadi dua, yaitu portio supravaginalis dan portio vaginalis. Setiap dari kita pasti pernah kedatangan tamu, bukan? Beberapa dari kita bahkan kedatangan tamu secara rutin, apalagi kalau bukan menstruasi atau datang bulan. Tapi tamu bulanan wanita yang normal. Kapan dan bagaimana sih? Simak jawabannya ya. Menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina yang terjadi sebagai dampak dari siklus bulanan untuk mempersiapkan kehamilan. Menstruasi juga dikenal dengan istilah datang bulan mens atau haid. Siklus menstruasi adalah waktu dari hari pertama menstruasi sampai hari pertama menstruasi berikutnya. Siklus setiap orang sedikit berbeda, tetapi prosesnya sama. Jalannya siklus ini diatur oleh dua hormon utama, yaitu estrogen dan progesteron, serta dua hormon lainnya, yaitu follicle stemming hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH.
Siklus menstruasi melewati 4 fase penting yang secara normal berlangsung antara 21 hingga 35 hari dan paling sering di 28 hari. Singkatnya, setelah menstruasi terjadi hormon estrogen meningkat dan menyebabkan penebalan dinding untuk mempersiapkan tempat pertumbuhan janin. Di saat yang bersamaan, efeza mendorong pertumbuhan folikel atau bakal sel telur untuk bertumbuh. Setelah sel telur sudah matang, terjadi peningkatan kadar LH. Ia membuat ovarium mengeluarkan sel telur yang sudah matang untuk berjalan ke tuba falopi. Di tuba falopi inilah sel telur berharap akan bertemu dengan sel sperma untuk dibuahi. Jika terjadi pembuahan, maka bakal janin akan berjalan dan melekat ke dinding rahim yang sudah menjadi lebih kuat oleh hormon progesteron. Namun, jika tidak, maka sel telur hanya akan berjalan sendiri ke rahim tanpa adanya kehamilan. Kadar estrogen dan progesteron akan turun sehingga dinding rahim meluruh dan terjadinya menstruasi, dan siklus dimulai kembali secara normal. Fase pendarahan atau menstruasi ini umumnya berlangsung selama 5 hari, tapi kalian tidak perlu khawatir jika fase menstruasi kalian lebih singkat atau lebih panjang dari 5 hari, karena durasi 3 hingga 7 hari masih dianggap normal. Namun jika start 8 hari, menstruasi tidak berhenti, sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Jumlah darah normal dikeluarkan adalah 30 hingga 60 ml atau sekitar 3 hingga 4 sendok makan. Namun sepertinya sangat sulit menghitung jumlah darah dalam sendok makan. Salah satu cara mudah untuk mengetahui jumlah darah terlalu banyak adalah jika pembalut atau tampon penuh setiap jam, sehingga harus diganti tiap jam dan berlangsung selama beberapa jam berturut-turut, serta jika merasa perlu menggunakan pembalut double untuk mengontrol volume darah haid yang keluar. Kondisi kram atau nyeri selama menstruasi juga normal. Ini disebabkan oleh kontraksi otot dinding rahim yang terlalu kuat untuk mengeluarkan semua darah, dan dinding rahim yang lama jika masih bisa dikurangi dengan anti nyeri terjadi pada kalian yang masih berusia muda dan tidak terjadi lebih dari 2 atau 3 hari awal, maka kram ini normal. Warna dan ukuran gumpalan darah menstruasi yang normal adalah merah cerah atau gelap, karena di dalamnya mengandung jaringan dinding rahim dari menstruasi. Biasanya menggumpal membentuk struktur seperti lendir atau ingus. Gumpalan yang normal maksimal berukuran seperti koin. Siklus menstruasi yang tidak teratur juga sangat sering dialami pada awal menstruasi. Biasanya butuh waktu 1 hingga 2 tahun sampai tubuh wanita bisa menyesuaikan dan mengatur siklus secara teratur. Namun siklus menstruasi tidak teratur juga dapat terjadi akibat stres tinggi yang mengganggu produksi dan keseimbangan hormon penyakit tertentu, diabetes, obesitas, diet yang tidak seimbang, olahraga berat, dan lain-lain. Tidak menstruasi selama 3 bulan turut-turut adalah tanda adanya masalah yang sebaiknya diperiksakan ke dokter. Sekian video kali ini. Apakah kalian masih memiliki pertanyaan seputar menstruasi yang kalian ingin kami bahas? Dijawab di kolom komentar ya. Terima kasih.